Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Mohon maaf Pak Bima tidak bisa mendampingi kalian di kelas sehingga Pak Bima membuat video ini untuk kalian nanti bisa belajar mandiri di kelas. Baik, nanti di akhir atau di tengah video ini akan ada penugasan yang sehingga kalian harus mengikuti atau melihat video ini secara full. Baik, di sini Pak Bima ingin menjelaskan apa yang sudah kalian tuliskan kemarin di penugasan sebelumnya, yaitu adalah membahas terkait lembaga bank dan lembaga bukan bank. Baik, izin kita share dulu. Oke. Baik, ini terkait eh, PowerPoint yang sudah Pak Bima buat, yaitu adalah lembaga, bukan laporan ya, lembaga keuangan bank dan non-bank. Baik, nanti di sini di video ini akan membahas tentang lembaga keuangan itu apa, lalu lembaga keuangan bank, lalu ada yang kedua lembaga keuangan bukan bank atau non-bank, terus juga membahas kelebihan dan kekurangannya itu apa saja, manfaatnya lembaga keuangan itu apa, terus juga penugasan. Oke, baik, selanjutnya untuk yang pertama, apa sih itu lembaga keuangan? Jadi lembaga keuangan itu intinya adalah menghimpun uang dan juga lalu menyalurkan kepada masyarakat, ya. Entah menyalurkannya untuk utang masyarakat itu, untuk membayar sekolah, untuk membayar kesehatan, untuk membayar apapun ya. Intinya lembaga keuangan itu menghimpun dan menyalurkan. Oke. Selanjutnya kita bagi menjadi dua, yaitu adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Dan lembaga keuangan bank terlebih dahulu itu mungkin kalian punya salah satunya. Kita bagi menjadi dua, ada bank umum dan juga ada bank pengkreditan. Ya, bank umum contohnya apa Pak Bima? Intinya dia adalah memberikan jasa, menghimpun dan menyalurkan pembayaran. Kalau pengkreditan itu tidak memberikan jasa, ya. Intinya dia hanya meminjamkan atau kredit seperti itu. Kalau bank umum ini contohnya ada BNI, Mandiri, BRI, BTPN, BCA. Mungkin salah satu dari kalian mempunyai dan menggunakan produk layanannya. Contoh transfer, contoh lagi membayar untuk kegiatan apa, membayar catering, membayar sekolah, itu bisa menggunakan jasa-jasa bank umum. Terus kalau bank pengkreditan bagaimana contohnya Pak Bima? Contohnya adalah misal kita mau membeli motor, tapi kita tidak mempunyai uang, maka kita bisa menggunakan salah satu lembaga ini untuk memberikan pinjaman ke kita. Ya, memberikan pinjaman ke kita. Itu adalah bank pengkreditan. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini ada beberapa produk layanan keuangan bank. Intinya itu cuma tiga. Intinya keuangan bank itu cuma tiga. Yang pertama adalah menghimpun dana, yang kedua menyalurkan, dan juga yang ketiga jasa servis atau jasa bank lainnya. Ya, contohnya bisa kirim uang, nyetak kartu, ada kartu debit, kartu kredit, kartu apalagi ya, kayak tap cash atau flash kayak gitu untuk tol dan untuk kereta api itu bisa ya, itu masuk ke jasa bank lainnya. Baik, yang pertama, misalkan bank itu menghimpun itu adalah menarik dana dari nasabah. Itu maka mengambil contohnya ada giro, tabungan, dan deposito. Bedanya gini, kalau giro itu simpanan, penariannya bisa setiap saat. Kalau tabungan itu biasanya dalam bentuk buku tabungan dan ATM. Kalau deposito itu simpanan kita beri uang kita himpun ke bank, tapi ada syaratnya. Syaratnya tergantung ketentuan kita dan juga bank. Tapi selama ketentuan itu, misalkan 3 bulan, itu uang kita tidak boleh diambil. Kayak gitu. Selanjutnya, menyalurkan dana atau lending. Lending ya. Itu maksudnya gimana Pak Bima? Itu maksudnya adalah bank memberikan pinjaman ke nasabah, bisa dalam bentuk jaminan surat berharga. Jadi bank itu membeli surat berharganya kita. Bisa sertifikat tanah,
bisa dalam bentuk cek. Nah, seperti itu. Terus ada kredit produktif, konsumtif, modal usaha. Jadi kita meminjam uang di bank atau bank meminjamkan uang kita untuk kegiatan produktif. Oh, saya mau usaha, kita pinjam ke bank. Nah, kita mau investasi emas, kita pinjam ke bank. Nah, kayak gitu. Itu adalah menyalurkan dana. Terus jasa lainnya apa Pak Bima? Yang ketiga, itu misalkan kalian mau TF nih ke rekeningnya Pak Bima. Nomornya kosong sekian 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 BNI. Kirim nih kalian, ngirim uang ke Pak Bima. Nah, itu salah satu bentuk clearing atau pindah atau transfer uang. Kartu bank itu biasanya dalam bentuk kartu ya. Terus inkaso, nah ini bedanya inkaso dan clearing. Kalau clearing itu adalah transfernya bentuknya uang. Kalau inkaso itu transfernya dalam bentuk biliet giro, cek kwitansi. Nah, seperti itu. Misalkan buku, contohnya yang terakhir ini, tabungan kita penuh Pak Bima, maka bank akan mengeluarkan buku garansi, ya, buku garansi. Atau rusak, nah itu bisa digaransikan. Oke, kita masuk nih ke lembaga yang bukan bukan bank. Lembaga bukan bank itu tujuannya cuma satu, dia mengeluarkan surat berharga. Oke, mereka tidak bisa secara langsung menghimpun dan menyalurkan, itu tidak bisa. Tapi dia bisa mengeluarkan apa namanya ya, dengan caranya surat-surat berharga dan disalurkan kepada masyarakat. Contohnya, kita mau untuk investasi perusahaan atau perorangan, kita mau melakukan usaha nih, maka lembaga keuangan bukan bank itu membiayai usaha kita atau meminjamkan uang ke kita. Itu termasuk konsep dari lembaga keuangan bukan bank. Lalu gimana contohnya produknya Pak Bima? Produknya adalah ini, ada thrift, bukan thrifting baju ya, tapi thrift atau pembiayaan. Intinya apa? Penyediaan dana atau barang modal. Jadi lembaga itu menyediakan dana atau barang modal untuk masyarakat. Kayak gitu. Selanjutnya, asuransi. Contohnya asuransi nih, misalkan kalian punya BPJS, kalian memang tidak membayar, yang membayar adalah orang tua kalian, yang membayar adalah negara. Sehingga misalkan kalian eh, suatu ketika atau semoga tidak itu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, maka bisa akan di-cover, dibiayai melalui asuransi ini. Contohnya apa Pak Bima? Jasara Harja, BPJS, BPJS, Kesehatan Ketenagakerjaan, itu juga termasuk asuransi. Selanjutnya yaitu adalah koperasi. Ini adalah kegiatan asas perekonomian, tapi diasaskan kekeluargaan. Tujuannya untuk kesejahteraan anggota, kata kuncinya itu. Asas-asas kekeluargaan untuk kesejahteraan anggota. Oke, selanjutnya di sini ada perusahaan umum milik pemerintah yang kegiatannya memberikan pinjaman. Ini misalkan bank non yang lembaga bukan bank. Tapi ini intinya yaitu adalah pegadaian ya, belum tertulis. Ini adalah pegadaian. Intinya kita minjam uang, tapi pinjaman uangnya kita itu besarannya tergantung barang yang kita simpan atau yang kita salurkan ke pegadaian itu. Misalkan Pak Bima mau pinjam uang tapi gadainya gadai HP ini. Ini paling harganya apa namanya ya? 1 juta lah ya, 1 juta handphonenya Pak Bima. Nah, makanya Pak Bima bisa meminjam cuma 1 juta. Nah, tergantung barang kita. Kalau Pak Bima jaminannya rumah ini, nah ini mungkin bisa sampai ya satu. Oke, kayak gitu. Entah 1 juta atau entah 1 miliar. Baik, perbedaannya apa sih bank sama non-bank, Pak Bima? Perbedaannya kalau bank itu kegiatannya bermacam-macam. Tapi kalau non-bank itu fokus hanya satu kegiatan keuangan saja. Contoh, pembiayaan. Contoh, apalagi ya, bisa untuk
asuransi saja, contoh koperasi saja. Nah, kayak gitu. Hanya satu fokus ya. Lalu yang kedua, kalau bank itu adalah dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat, tapi kalau non-bank tidak dapat secara langsung. Dia harus ada apa tadi? Dia harus ada penyerahan surat berharga. Lagi, kalau bank itu bisa menciptakan uang atau mencetak uang. Nah, kalau non-bank itu tidak bisa mencetak uang, oke ya, dan tidak bisa mengatur uang yang beredar. Kalau bank itu bisa mengatur uang yang beredar. Baik, selanjutnya kita masuk ke penugasan ya. Dari beberapa produk yang sudah Pak Bima jelaskan, baik lembaga bank, baik non-bank tadi, itu kalian bisa memilih dua produk. Bisa satu lembaga bank, satunya lembaga non-bank. Oke. Lalu itu ditulis di buku kalian. Lalu dari dua produk itu, misalkan produknya asuransi. Kelebihan dan kekurangannya asuransi itu apa sih? Yang kedua, kelebihan untuk pembuatan ATM. Nah, ATM itu kelebihan dan kekurangannya itu apa sih? Nah, itu nanti silakan dicatat di buku, lalu buku kalian dikumpulkan kembali ke meja Pak Bima. NB, setiap penugasan pasti jarang kalian itu berdoa. Sehingga maka Pak Bima ingatkan, boleh dikerjakan tetapi berdoa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya silahkan bisa memilih dua produk layanan dan dituliskan di buku tulis masing-masing dan dikumpulkan ke mejanya Pak Bima kembali. Baik, anak-anakku, itu saja dari Pak Bima. Semoga sehat semuanya dan apabila ada yang tidak berangkat, harap konfirmasi ke Pak Bima. Oke? Oke, itu saja dari Pak Bima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat semua dan aktivitas yang positif. Doa Pak Bima untuk kalian. Terima kasih.